Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Cindy Sagita. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan membahas kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kita masuk ke pengertian nutrisi. Nutrisi merupakan proses pemasukan dan pengolahan zat makanan oleh tubuh yang bertujuan menghasilkan energi dan digunakan dalam aktivitas. Nah, maksudnya yaitu adalah pemasukan zat makanan untuk menghasilkan energi yang dapat kita gunakan, baik itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh organ tubuh kita, baik di dalam maupun kegiatan yang kita lakukan di luar. Nah, lalu ada macam-macam dan peranan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada 6. Yang pertama, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan mineral. Karbonhidrat adalah komposisi yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbonhidrat terdiri dari 3, yaitu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbonhidrat yang paling sederhana. Disakarida adalah jenis berasal dari sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sedangkan polisakarida adalah gabungan dari beberapa molekul monosakarida. Nah, karbonhidrat ini bisa kita temui pada buah-buahan, sayur-sayuran, ataupun madu. Lalu ada protein. Protein merupakan konstituen penting pada semua sel. Nah, jenis nutrien ini berupa struktur nutrien kompleks yang terdiri dari asam-asam amino. Nah, lalu protein ini akan dihidrolisis oleh enzim-enzim proteolitik. Nah, protein bisa kita temui pada ayam, ikan, daging, buncis, dan sejenis biji-bijian lainnya. Lemak ini berfungsi sebagai sumber cadangan energi. Nah, komponen dari membran sel melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Nah, sehingga dapat diserap oleh dinding usus dan memberikan asam-asam lemak esensial. Nah, lemak ini pun terdiri dari lemak nabati. Nah, di mana lemak nabati itu mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh seperti yang terdapat pada kacang-kacangan. Dan ada juga lemak hewani, yaitu yang banyak mengandung asam lemak jenuh dengan rantai panjang seperti pada daging sapi, kambing, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin. Vitamin merupakan bahan organik yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh dan berfungsi sebagai katalisator proses metabolisme tubuh. Vitamin ini dapat larut dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Lalu yang terakhir ada mineral dan air. Mineral merupakan unsur esensial bagi fungsi normal sebagian enzim dan sangat penting dalam pengendalian sistem cairan tubuh. Nah, sedangkan air merupakan makanan zat paling mendasar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, selanjutnya kita masuk ke fisiologi nutrisi yang akan disampaikan oleh Syifa Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani. Nah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan makalah kami tentang fisiologis nutrisi. Nah, kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contohnya adalah nutrisi. Tubuh memerlukan bahan bakar untuk menyediakan energi, untuk fungsi organ dan pergerakan badan, untuk fungsi enzim, pertumbuhan, perbaikan sel, dan yang lainnya. Nah, proses metabolik dapat menjadi anabolik atau membangun dan katabolik atau merusak. Sedangkan energi adalah kekuatan manusia untuk bekerja. Manusia membutuhkan energi untuk terus-menerus berhubungan dengan lingkungannya. Adapun bagian-bagian dari fisiologi nutrisi yaitu yang pertama ada pemasukan energi. Nah, pemasukan energi merupakan energi yang dihasilkan selama oksidasi makanan seperti karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang penting. Setiap gram karbohidrat menghasilkan kurang lebih 4 kalori. Kemudian ada lemak. Lemak adalah komponen lemak yang dapat diberikan dalam bentuk nutrisi enteral maupun parenteral sebagai emulasi lemak.
1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Kemudian ada protein. Nah, kebutuhan protein per hari kurang lebih 10% dari total kebutuhan kalori. Nah, kemudian yang kedua ada pengeluaran energi. Nah, pengeluaran energi merupakan energi yang digunakan oleh tubuh untuk mensupport jaringan dan fungsi-fungsi organ tubuh. Kebutuhan energi seseorang ditentukan oleh BMR dan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga ada basal metabolisme rate atau BMR. Nah, BMR merupakan energi yang digunakan oleh tubuh pada saat istirahat untuk kegiatan fungsi tubuh seperti pergerakan jantung, pernapasan, peristaltik usus, kegiatan kelenjar-kelenjar tubuh. Makanan dalam tubuh mengalami beberapa proses, mulai dari pencernaan, absorpsi, metabolisme, penyimpanan, hingga eliminasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kebutuhan nutrisi, yang dimana faktor-faktor kebutuhan nutrisi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pengetahuan. Nah, pengetahuan yang kurang tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Nah, hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi sehingga dapat terjadi kesalahan dalam memahami kebutuhan gizi. Nah, yang kedua ada prasangka. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis makanan bergizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Nah, misalnya di beberapa daerah, tempe yang merupakan sumber protein yang paling murah tidak dijadikan bahan makanan yang layak untuk dimakan. Nah, karena masyarakat menganggap bahwa mengonsumsi makanan tersebut dapat merendahkan derajat mereka. Yang ketiga ada kebiasaan. Nah, adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu juga dapat mempengaruhi status gizi. Yang keempat ada kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Nah, yang kelima ada ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi. Nah, karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, masyarakat dengan keadaan perekonomian yang tinggi biasanya mencukupi kebutuhan gizi keluarganya dibandingkan dengan masyarakat yang kondisi perekonomiannya yang rendah. Nah, baiklah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Status gizi orang dewasa menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Yang pertama adalah kita harus menghitung kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat. Cara menentukannya yaitu protein adalah 10-15% dari kebutuhan energi total, kemudian lemak 10-25% dari kebutuhan energi total, dan karbohidrat 60-75% dari kebutuhan energi total. Saya Febian Nasari Lubis akan melanjutkan pembahasan tentang ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan nutrisi dan juga dampak kekurangan dan kelebihan dengan kebutuhan nutrisi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nutrisi, yaitu Al-Quran surah An-Nahl ayat 5 yang berarti, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Kaitannya dengan nutrisi adalah, yaitu bahwasanya daging ternak sangat bagus untuk tubuh. Daging ternak mengandung protein, lemak, dan zat besi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dan yang kedua yaitu ayat Al-Quran surah An-Nahl ayat 67 yang berarti, dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguh pada demikian itu terdapat kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kaitannya dengan nutrisi adalah bahwasanya sayur dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi tubuh, yaitu untuk menyehatkan pencernaan, menambah asupan gizi,
dan mengurangi risiko obesitas dan membuat kita berprestasi. Dan selanjutnya yaitu hadis yang berkaitan dengan nutrisi, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga dijelaskan bahwasanya yang berarti dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kebutuhan nutrisi berkaitan sangat erat dengan aspek-aspek yang lainnya dan dapat dicapai jika terjadi keseimbangan dengan aspek-aspek yang lainnya pula. Nah, nutrisi berpengaruh juga dalam fungsi-fungsi organ tubuh, pergerakan tubuh, mempertahankan suhu, fungsi enzim, pertumbuhan, dan pergantian sel yang rusak. Jadi, setiap kebutuhan nutrisi setiap individu itu berbeda-beda. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana pemenuhan nutrisi yang ideal bagi diri kita. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.